saya Jazira Liska Awalia dengan NIM D1A020249 akan menjelaskan materi tentang mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ayo sama-sama simak videonya yuk. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tugas Mahkamah Konstitusi sebagaimana juga kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan salah satunya adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau dalam penyebutannya judicial review atau bisa juga disebut pengujian konstitusional. Kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang ini dalam pandangan saya memiliki dua fungsi. Pertama, bahwa esensi dari pengujian konstitusional adalah bahwa perkara-perkara konstitusional yang diuji di Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi tidak hanya menjadi dokumen tertulis yang dianggap suci. Yang lebih penting adalah bagaimana agar nilai-nilai konstitusi itu dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Semangat konstitusi menjadi hidup dan dihidupkan oleh masyarakat. Singkatnya, fungsi pengujian konstitusional adalah menghidupkan nilai konstitusi dan konstitusionalisme. Mengenai perbaikan kualitas pembuatan undang-undang adalah bahwa fungsi pengujian konstitusional merupakan ajang untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan, terutama dengan nilai-nilai konstitusi. Dalam bahasan Muhammad Yamin, Mahkamah Konstitusi yang dibentuk saat ini adalah untuk melakukan fungsi pembanding. Tentu yang dimaksud oleh Yamin dahulu tidaklah jauh berbeda dengan apa yang dilakukan sekarang, dengan pilihan rasa penggunaan bahasa yang berbeda, pembanding, ataupun pengujian. Pada intinya merupakan upaya untuk menimbang kadar yang terkandung dalam norma, apakah sesuai dengan parameter konstitusional. Parameter konstitusional ini kemudian digunakan sebagai alat untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam putusan nomor 001-021-022-PUU-I-2003 MK telah membuat parameter konstitusional mengenai frasa hak menguasai negara sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. Penguasaan negara haruslah diartikan sebagai perumusan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Oleh karenanya, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting dan mempengaruhi hajat hidup banyak orang haruslah mengandung makna bahwa negara memiliki 5 kewenangan tersebut sebagai wujud dari penguasaan negara. Idealnya parameter konstitusional yang telah ditetapkan MK ini haruslah tercermin dalam semua peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai wujud dari harmonisasi peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal. Kenyataannya tidaklah demikian. Terkadang parameter konstitusional yang telah ditetapkan MK tidaklah dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan harmonisasi kebijakan. Sebagai contoh, berdasarkan putusan nomor 36/PUU X 2012, MK membubarkan Badan Pelaksanaan Migas atau BP Migas dengan pertimbangan bahwa 5 kewenangan sebagai prinsip penguasaan negara tidak tercermin karena adanya BP Migas. Namun singkat cerita, untuk menindaklanjuti putusan itu, pemerintah membentuk Satuan Kerja Khusus atau SKK Migas yang bersifat sementara atau transisional sampai adanya revisi Undang-Undang Migas. SKK Migas dibentuk berdasarkan Perpres nomor 9 tahun 2013. Berdasarkan pengamatan para pakar dan ahli, SKK Migas tak mengubah seperti BP Migas, hanya berganti nama dan dasar pembentukannya. Bila dikaitkan dengan persoalan harmonisasi, tentu hal ini bertentangan. Namun MK juga tidak bisa melakukan apapun karena dasar pembentukan BP Migas dan SKK Migas berbeda dan pengujian konstitusionalitas di MK hanya berwenang menguji peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum yang sifatnya final dan binding sejak diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan dari peradilan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final demikian tidak mengenal upaya hukum sebagaimana lazim dikenal dalam sistem peradilan biasa.
khusus dalam putusan MK tentang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka sifat putusan tidaklah mutlak. Terhadap putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima maupun yang menolak permohonan, dibuka kemungkinan untuk dapat diuji kembali oleh pemohon yang berbeda dan atas alasan dan dasar konstitusional yang berbeda. Dengan dibukanya kemungkinan untuk pengujian kembali, majelis hakim akan menghadapi substansi permasalahan konstitusional dalam perspektif yang berbeda pula. Meskipun materi ayat, pasal, dan bagian undang-undang yang diuji sama, sehingga dimungkinkan bahwa putusan yang dijatuhkan juga akan berbeda dari sebelumnya. Dalam putusan hakim di peradilan umum yang merupakan forum penyelesaian sengketa kepentingan individu yang bersifat keperdataan atau proses pidana melibatkan adu argumentasi antara penuntut umum dan terdakwa, menyangkut dua pihak yang bersengketa secara berlawanan. Dengan demikian, putusan hakim hanya menyangkut dan mengikat di antara pihak yang berperkara saja, atau tuition pertijan. Berbeda halnya dengan putusan MK yang menguji satu undang-undang yang mengikat seluruh warga negara maupun penyelenggara negara, memiliki daya laku yang bersifat umum. Jika MK membatalkan satu materi, ayat, pasal, dan atau muatan undang-undang, maka putusan tersebut berlaku untuk umum atau erga omnes, yang akibat hukumnya juga berpengaruh bagi seluruh warga negara, termasuk penyelenggara negara. Akibat hukum putusan demikian lahir sejak putusan diumumkan atau diucapkan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi di depan sidang yang terbuka untuk umum. Oke teman-teman, sekarang tiba di penghujung video. Terima kasih udah menonton video ini dan semoga penjelasan yang ada di video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on my next video.